Selamat pagi, siang, malam. Pemirsa TKC Family dimanapun Anda berada, baik yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja maupun yang tengah pulang setelah seharian beraktivitas. Hari ini, kita akan mendengar kisah inspiratif tentang Alda, seorang generasi Z yang awalnya merasa tersesat di dunia kerja, namun dengan bimbingan dan ketekunan berhasil mengubah dirinya menjadi pemimpin yang dihormati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan dengan dukungan yang tepat, kita semua bisa mencapai potensi terbaik kita. Tetap semangat dan teruslah berjuang, karena perjalanan sukses Anda pun baru dimulai. Di ruangan kaca kantor berlantai 15 itu, Alda menatap kosong layar komputernya. Sudah hampir 2 bulan sejak ia bergabung dengan Createch, sebuah startup teknologi yang sedang meroket di Jakarta. Ia ingat dengan jelas hari pertamanya bekerja, merasa percaya diri karena latar belakang akademisnya yang cemerlang. Tapi kini, rasa seperti kaki yang pecahkan. Ada yang bisa kubantu, Alda? Suara Pak Rahmat, manajernya, memecah lamunan. Alda terkejut dan sedikit gugup. Oh, tidak, Pak. Saya hanya sedang berpikir. Pak Rahmat, seorang pria paruh baya dengan senyum hangat, duduk di kursi sebelah meja Alda. Aku tahu kamu pintar, Alda, tapi ada beberapa hal yang tidak diajarkan di kelas. Ia menatap Alda dengan bijak. Kamu mungkin merasa sedikit kewalahan, ya? Alda tersenyum kecil, menyembunyikan kelelahan yang telah lama ia pendam. Sebenarnya iya, Pak. Kadang saya merasa kurang siap, tidak tahu apakah yang saya kerjakan sudah benar atau belum. Pak Rahmat tertawa kecil. Kamu bukan satu-satunya. Banyak dari rekan-rekan seangkatanmu yang merasakan hal yang sama. Gen Z, ya? Kalian cerdas, cepat tanggap, tapi ada beberapa tantangan yang, bagaimana ya, perlu waktu untuk dikuasai. Alda mendengarkan dengan seksama. Ia ingin tahu apa yang Pak Rahmat maksud. Kamu ingat nggak, waktu pertama kali wawancara? Ada satu momen yang bikin aku tersenyum. Kamu bilang, kalau perlu, kamu bisa minta orang tuamu untuk mendukung dalam menghadapi pertanyaan wawancara. Itu lumayan unik buatku. Alda tersipu malu. Saya hanya waktu itu merasa lebih percaya diri dengan dukungan orang tua, Pak. Tapi saya tahu mungkin itu terlihat aneh. Tidak aneh, itu hanya mencerminkan bagaimana generasimu tumbuh. Tapi di dunia kerja, kita perlu belajar mandiri. Kita semua, termasuk saya saat dulu mulai bekerja, pernah melalui masa-masa seperti ini. Pak Rahmat kemudian menjelaskan sebuah program pelatihan yang baru saja diluncurkan di perusahaan itu. Kami menyadari ada beberapa area di mana generasimu Gen Z memerlukan dukungan lebih. Maka, kami akan mulai memberikan pelatihan khusus dalam hal keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, hingga cara menerima umpan balik. Alda merasa sedikit lega. Jadi saya bukan satu-satunya yang merasa kesulitan? Pak Rahmat menggeleng sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Kamu punya potensi besar, Alda. Kamu hanya perlu alat yang tepat untuk mengasahnya. Kita semua belajar, dan penting untuk tahu bahwa tidak apa-apa meminta bantuan. Tetapi kamu juga harus belajar bagaimana memimpin dirimu sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Alda mengangguk. Kata-kata itu terasa seperti nasihat yang ia butuhkan. Seminggu setelah percakapan itu, Alda mengikuti program pelatihan komunikasi interpersonal yang diselenggarakan Createch. Selama beberapa sesi, ia diajarkan cara memberikan presentasi yang efektif, menerima kritik dengan terbuka, serta berkolaborasi dengan rekan-rekan senior. Pelatihan ini benar-benar mengubah cara Alda bekerja. Ia mulai lebih percaya diri saat berbicara di depan tim, bahkan mampu memberikan ide yang disambut baik oleh manajer proyek. Hal lain yang juga membantunya adalah mentor yang ia dapatkan dari program bimbingan perusahaan. Mentornya, Ibu Winda, adalah seorang senior di Departemen Manajemen Proyek yang telah berkarir lebih dari 10 tahun. Melalui percakapan rutin, Alda belajar cara menghadapi tantangan pekerjaan dengan lebih matang. Suatu hari, Ibu Winda memberikan proyek skenario nyata untuk Alda, sebuah tugas yang tampak mustahil baginya di awal. Namun dengan keterampilan pemecahan masalah yang baru ia pelajari, Alda berhasil mengerjakannya dengan baik. Di akhir proyek, tim Createch berhasil menutup kontrak penting dengan sebuah klien besar. Dan Alda merasa bangga bisa menjadi bagian dari pencapaian itu. Beberapa bulan kemudian, di meja yang sama, Alda kembali menatap layar komputernya. Tapi kali ini ada perasaan berbeda, bukan kebingungan atau kebimbangan, melainkan keyakinan. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan. Saat Pak Rahmat kembali menghampirinya di ruangan yang sama, Alda menyapanya dengan percaya diri. Pak, saya punya ide untuk proyek berikutnya. Saya rasa ini bisa menjadi inovasi yang Createch butuhkan. Pak Rahmat tersenyum bangga.
Sekarang itu yang aku harapkan dari kamu, Alda. Mari kita bicarakan lebih lanjut. Alda tersenyum puas. Akhirnya ia menemukan pijakannya di dunia kerja, dan dengan bimbingan yang tepat, ia siap untuk melangkah lebih jauh. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dan kini Alda semakin merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari Kriatek. Dia bukan lagi pegawai yang canggung, melainkan seseorang yang rekan-rekan mulai andalkan dalam beberapa proyek penting. Alda tidak hanya menguasai pekerjaan teknisnya, tapi juga mulai mengembangkan kemampuan dalam memimpin tim kecil. Satu pagi, ketika matahari mulai menyinari gedung-gedung di Jakarta, Alda mendapatkan email yang membuatnya tersenyum. Itu adalah undangan resmi dari Departemen Sumber Daya Manusia untuk berbicara di seminar internal perusahaan. Topiknya, memahami tantangan dan peluang bagi Gen Z di dunia kerja. Tentu saja Alda merasa terhormat. Belum pernah ia membayangkan akan diundang untuk berbicara tentang tantangan yang ia sendiri baru saja hadapi. Namun di balik perasaan bangga, ada juga rasa gugup. Bagaimana kalau presentasinya tidak berjalan lancar? Bagaimana kalau ia tidak bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan senior? Alda segera menghubungi mentornya, Ibu Winda, yang seperti biasa memberikan saran yang menenangkan. Ingat, Alda, apa yang kamu alami bukan hanya ceritamu sendiri. Banyak dari mereka di ruangan itu yang mungkin tidak mengatakannya, tapi mereka mengalami hal serupa. Bagikan saja pengalamanmu dan kamu akan membantu mereka juga. Hari seminar pun tiba. Alda berdiri di depan ruangan yang dipenuhi oleh kolega dari berbagai departemen. Mulai dari sesama anak-anak muda yang baru bergabung, hingga para manajer yang sudah lama berkecimpung di dunia profesional. Slide demi slide ditampilkan, dan dengan tenang, Alda memulai ceritanya. Saya tidak akan berdiri di sini kalau bukan karena bimbingan dan dukungan yang saya terima di sini. Sebagai bagian dari generasi Z, saya mengakui bahwa kami datang ke dunia kerja dengan ekspektasi dan cara berpikir yang mungkin berbeda. Kami dibesarkan di era digital, di mana semua hal bisa dicari di Google atau diselesaikan dengan aplikasi. Tapi, dunia nyata tidak selalu semudah itu. Alda lalu melanjutkan dengan menjelaskan tantangan-tantangan yang sering dihadapi generasi Z, kurangnya pengalaman dalam komunikasi interpersonal, kecenderungan untuk menghindari umpan balik, dan bagaimana terlalu bergantung pada dukungan eksternal, seperti orang tua. Setiap poin yang ia sampaikan diiringi oleh pengalamannya sendiri, memberikan contoh nyata tentang bagaimana ia pernah merasa tersesat di awal kariernya. Namun, Alda juga menyoroti bagaimana pelatihan dan mentoring telah membantunya mengatasi kelemahan tersebut. Ia berbicara tentang program onboarding Kriatek yang memberinya pemahaman lebih dalam tentang etika kerja, dan bagaimana bimbingan Ibu Winda telah memberinya kepercayaan diri untuk menerima kritik secara konstruktif. Di sesi tanya-jawab, seorang kolega yang lebih senior bertanya, "Alda, bagaimana menurutmu perusahaan bisa lebih baik lagi dalam mendukung generasi muda seperti kamu?" Alda berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Menurut saya, penting bagi perusahaan untuk terus berinvestasi dalam pelatihan soft skill dan menciptakan budaya yang mendukung komunikasi terbuka. Gen Z mungkin cepat dalam memahami teknologi, tapi dalam hal keterampilan interpersonal, kami masih perlu banyak belajar. Selain itu, fleksibilitas dalam jam kerja dan proyek kolaboratif juga sangat membantu kami merasa lebih terlibat." Setelah presentasinya selesai, Alda disambut dengan tepuk tangan hangat. Namun, yang paling berkesan adalah setelah seminar itu, beberapa kolega muda menghampirinya dan mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan sangat membantu mereka. Beberapa dari mereka mengaku sering merasakan hal yang sama. Kebingungan, kegelisahan, bahkan keraguan pada diri sendiri. Tapi, dengan mendengar kisah Alda, mereka merasa lebih termotivasi. Dari hari ke hari, peran Alda di Kriatek semakin berkembang. Ia kini menjadi bagian dari tim pengembangan program onboarding yang lebih inklusif, bekerja sama dengan Departemen HR untuk merancang pelatihan yang lebih relevan bagi generasi muda. Mereka bahkan memutuskan untuk memasukkan modul komunikasi tatap muka dan pemecahan masalah berbasis skenario nyata, mengingat dampaknya yang sangat besar bagi Alda dan teman-temannya. Suatu hari, saat Alda sedang bersiap untuk pulang, Pak Rahmat menghampirinya. "Alda, kamu sudah mendengar kabar tentang proyek besar kita dengan klien internasional?" Alda mengangguk. "Tentu, Pak. Itu proyek penting. Saya sudah mendengar tim kita sedang mengerjakannya." Pak Rahmat tersenyum. "Kami ingin kamu ikut terlibat. Bukan hanya sebagai bagian dari tim, tapi juga sebagai co-leader." Alda terkejut. "Saya, Pak? Co-leader?" "Iya.
Kamu sudah membuktikan kemampuanmu, Alda. Ini saatnya untuk melangkah lebih jauh lagi. Alda terdiam sejenak. Ini adalah kesempatan besar, lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tidak lagi merasa ragu seperti dulu. Dengan semua pembelajaran yang telah ia lalui, Alda tahu bahwa ia siap menghadapi tantangan baru ini. Saya akan melakukannya, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya, jawab Alda dengan mantap. Pak Rahmat mengangguk bangga. Aku tahu kamu bisa, dan ingat, perjalananmu baru saja dimulai. Malam itu, Alda berdiri di depan cermin di kamar apartemennya, mencoba membayangkan seperti apa dirinya 5 tahun dari sekarang. Banyak hal telah berubah sejak ia pertama kali memasuki dunia kerja, dengan semua tantangannya yang semula terasa begitu besar. Tetapi kini, berkat bimbingan dan kerja keras, ia menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan percaya diri. Besok adalah hari besar, presentasi final untuk proyek internasional yang baru saja dipercayakan kepadanya. Alda mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa besok bukan hanya tentang menyelesaikan proyek, tetapi tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa memimpin, bisa berhasil, dan bisa membawa perubahan nyata. Hari itu tiba dengan suasana kantor yang penuh semangat. Proyek ini, bekerja sama dengan perusahaan teknologi asal Eropa, adalah salah satu proyek terbesar yang pernah dipegang Createch. Tim internasional yang datang jauh-jauh dari Jerman duduk di ruang pertemuan utama, siap mendengarkan presentasi dari tim Indonesia. Alda, bersama Pak Rahmat dan beberapa kolega lainnya, bersiap untuk membahas detail teknis, strategi, dan bagaimana proyek ini akan dieksekusi. Alda, kamu siap? Tanya Pak Rahmat sambil menepuk bahunya. Alda tersenyum percaya diri. Saya siap, Pak. Presentasi berjalan mulus. Alda memulai dengan pembukaan yang tegas, menjelaskan visi proyek, dan bagaimana kolaborasi antara kedua perusahaan ini akan menghasilkan produk teknologi yang revolusioner. Slide demi slide, ia menunjukkan rencana strategis dan teknis yang telah ia susun bersama timnya, menjawab setiap pertanyaan yang dilemparkan oleh klien internasional dengan tenang dan penuh keyakinan. Namun, di pertengahan sesi tanya-jawab, sebuah pertanyaan sulit muncul dari direktur perusahaan klien. Bagaimana tim Anda akan menangani risiko ini? Apa strategi mitigasi yang Anda siapkan jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana? Seketika suasana ruangan menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Alda. Ia tahu bahwa jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi penentu kepercayaan klien terhadap timnya. Sejenak ia merasa gugup, tetapi kemudian ia teringat pada semua pembelajaran yang pernah ia dapatkan. Pelatihan komunikasi, kemampuan untuk menerima umpan balik, dan kepercayaan diri yang ia bangun selama beberapa bulan terakhir. Alda tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang. Kami telah memprediksi risiko-risiko ini dalam tahap awal perencanaan. Selain langkah pencegahan yang kami ambil, kami juga telah menyiapkan beberapa skenario alternatif, termasuk pengalihan sumber daya dan penggunaan teknologi cadangan untuk memastikan kelancaran proyek. Saya yakin dengan pendekatan fleksibel ini, kami dapat mengatasi setiap tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Jawaban itu disambut dengan anggukan dari direktur klien. Suasana kembali tenang, dan presentasi berlanjut hingga akhirnya selesai dengan sukses. Ketika sesi tanya-jawab ditutup, tim dari Jerman berdiri dan memberikan pujian atas persiapan dan perencanaan yang matang dari tim Createch. Pak Rahmat, yang duduk di sebelah Alda, berbisik, "Kamu luar biasa, Alda. Ini adalah salah satu presentasi terbaik yang pernah aku lihat." Alda tersenyum lega. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, Alda duduk sejenak di kursinya. Ia merasa bangga, bukan hanya karena proyek itu berhasil, tetapi juga karena ia bisa mengatasi tantangan terbesar dalam kariernya sejauh ini. Beberapa minggu kemudian, setelah proyek dengan klien internasional itu berjalan lancar, Alda dipromosikan menjadi kepala tim pengembangan produk di Createch. Posisi yang dulu terasa seperti mimpi, kini menjadi kenyataan. Ia bahkan menjadi mentor bagi karyawan-karyawan baru, membantu mereka mengatasi tantangan yang pernah ia hadapi dulu, kurangnya percaya diri, kebingungan, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Suatu sore, Alda sedang duduk di kantin kantor ketika seorang rekan kerja baru, Nia, seorang anak muda dari generasi Z seperti dirinya, menghampiri. Nia tampak ragu-ragu, seperti Alda dulu. "Kak Alda, boleh tanya sesuatu?" Nia bertanya dengan suara pelan. "Tentu saja, Nia. Ada apa?" Alda menjawab ramah. "Saya merasa kesulitan. Saya belum terlalu paham bagaimana cara berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lebih senior. Kadang saya takut apa yang saya katakan salah dan malah jadi merusak suasana."
Alda tersenyum, melihat bayangan dirinya sendiri dalam sosok Nia. Aku paham, Nia. Aku pernah merasakan hal yang sama. Dunia kerja bisa menakutkan di awal, apalagi kalau kita merasa kurang pengalaman. Tapi percayalah, tidak apa-apa untuk membuat kesalahan, asalkan kita belajar dari itu. Yang penting adalah kamu terus berusaha dan bersedia menerima bimbingan. Nia mengangguk, terlihat sedikit lebih tenang. Terima kasih, Kak. Saya merasa sedikit lebih percaya diri sekarang. Sama-sama. Dan kalau kamu butuh bimbingan lebih lanjut, jangan ragu untuk bicara dengan aku. Kita semua pernah di posisimu, Nia. Yang penting, kamu terus belajar dan berusaha. Pada akhirnya, perjalanan Alda menjadi bukti nyata bahwa generasi Z tidak tersesat di dunia kerja. Mereka hanya perlu dukungan yang tepat untuk berkembang. Dengan bimbingan dan pelatihan, mereka mampu memimpin, berinovasi, dan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Alda telah melalui masa-masa sulit, namun dengan kegigihan, ia berhasil menemukan tempatnya dan menjadi salah satu pemimpin muda yang paling berpengaruh di Createch. Tahun-tahun berlalu, dan Createch terus berkembang. Alda, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Produk, memimpin tim-tim inovatif yang membawa perusahaan ke puncak pasar teknologi global. Ia tidak hanya membawa perubahan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak generasi muda yang datang setelahnya. Bagi mereka, Alda adalah contoh bahwa dengan bimbingan yang tepat, generasi Z bisa menjadi generasi yang memimpin, menciptakan, dan menginspirasi. Dan di satu sore yang tenang, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, Alda berdiri di balkon kantornya, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia tersenyum puas, mengetahui bahwa tantangan-tantangan yang dulu tampak menakutkan, kini telah ia taklukkan. Dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya, Alda menatap ke depan, siap untuk petualangan baru yang mungkin akan datang. Dunia kerja mungkin akan terus berubah, tapi satu hal yang pasti, Alda telah menemukan jalannya, dan ia siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Demikian kisah inspiratif Alda yang kami hadirkan untuk Anda, pemirsa setia TKC Family. Semoga cerita ini memberikan semangat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan berkembang di tempat kerja, apapun tantangannya. Ingatlah, dengan ketekunan dan dukungan yang tepat, setiap langkah kecil kita akan membawa kita menuju kesuksesan. Tetap semangat, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.